Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdi Dwifala dari mahasiswa Universitas Siber Asia. Dengan NIM 23040101153. Mata kuliahan Grafika Komputer. Dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho, Eskom dan Mkom. Untuk kali ini saya akan membahas yaitu anti-aliasing pada grafik komputer. Nah, untuk presentasi ini menjelaskan konsep, penyebab, metode, dan memperbandingkan teknik anti-aliasing untuk mahasiswa dan pengajar grafika komputer. Tujuannya ini untuk memahami trade-off kualitas versus performa. Untuk kali ini kita lanjutkan saja untuk ke pembahasannya. Baik, di sini apa itu anti-aliasing? Nah, anti-aliasing adalah sekumpulan teknik dalam grafika komputer yang bertujuan mengurangi efek garis bergerigi atau jaggle edges pada objek raster. Dengan anti-aliasing, tipe objek tampil lebih halus sehingga terlihat lebih realistis. Seperti halnya ada game memperluas tepi model 3 desain, yaitu untuk menampilkan visual yang lebih realistis saat gameplay. Seperti halnya ada animasi, meningkatkan kualitas render untuk animasi sinematik dan adegan close up. Yang ketiga ada desain grafis dan rendering 3 dimensi. Memastikan teks dan garis tipis tetap terbaca dan estetis pada resolusi akhir. Di sini ada presisi. Oke, kita berikutnya. Nah, untuk fungsinya itu utama dari anti-aliasing lebih dari sekedar estetika. Ia meningkatkan keterbacaan, kenyamanan visual, dan persepsi kualitas. Berikut ringkasan yaitu fungsinya. Beberapa hal ada memperhalus tepi, mengurangi tampilan tangga pada garis dan objek batas objeknya. Di sini ada meningkatkan kualitas visual, memberikan hasil render yang lebih realistis dan profesional. Seperti halnya ada meningkatkan keterbacaan, teks kecil dan garis tipis jadi lebih jelas pada layar raster. Yang terakhir itu mengurangi kelelahan mata, gambar yang halus lebih nyaman dilihat dengan durasi lama. Itu ada fungsinya. Nah, di sini ada super sampling anti-aliasing (SSA). Apa itu? SSAA merender seluruh frame pada resolusi lebih tinggi, lalu menurunkannya downsample. Ini menghasilkan kualitas tepi terbaik karena sampling yang lebih dense. Namun, biaya komputasinya sangat tinggi sehingga membebani GPU-nya. Terutama untuk real-time rendering. Dan di sini seperti anti-aliasing, SSA ini mempunyai kelebihan kualitas gambar yang sangat halus, aftermarket minimal, dan ada halnya ada kekurangannya, memerlukan memori dan performa CPU besar, kurang praktis untuk game modern pada pengaturan tingginya. Oke. Nah, di sini ada multi sampling anti-aliasing (MSAA). MSAA ini melakukan sampling hanya pada sampel yang mempengaruhi tepi primitif polygon, bukan seluruh pixel. Ini membuat MSA lebih hemat performa dibandingkan SSAA dan populer pada aplikasi real time seperti memainkan 3 dimensi. Nah, di sini ada halnya untuk keunggulannya, lebih efisien, memperluas tepi poligon tanpa biaya penuh SSAA. Dan ada keterbatasannya, tidak memperluas semua elemen seperti harder berbasis tekstur, transparansi komputer, kurang efektif terhadap aliasing tekstur dan standar. Oke, nextnya. Nah,
Di sini ada halnya seperti first approximate anti-aliasing. Yang tadi ada MSAA dan SSAA, dan yang ini itu FXAA. Apa itu FXAA? Teknik post-processing yang mendeteksi tepi di layar lalu mengaburkan sebagai untuk menyamarkan Jagians. Sangat cepat dan ringan, cocok untuk merangkap dengan spesifikasi rendah atau ketika forma menjadi prioritas. Nah, ini untuk FXAA ini mempunyai kelebihan sangat ringan, mudah diimplementasikan sebagai tahap akhir tipe line rendering. Nah, di sini ada hanya untuk kekurangannya, dapat menyebabkan sedikit blur pada keseluruhannya citra, menurunkan ketajaman detailnya. Nah, dengan ini FXAA dan sebaliknya ada hal lain itu TXAA dan DLAA. Ini ada temporal dan eye driven. Apa itu TXAA? Temporal anti-aliasing dan MSAA ini bergabung untuk DLAA itu menggunakan model pembelajaran mendalam untuk menghasilkan tepi halus tanpa downsampling besar. Umumnya menghasilkan kualitas sangat tinggi, namun bergantung pada mode eye dan akselerator Texas Roses. Ada DLAA, AI, Deep Learning Anti-Aliasing. TXAA memadukan MSAA untuk dengan filter temporal yang memanfaatkan informal frame. Sebelumnya untuk mengurangi flickers dan shimmering saat objek bergerak. Dan ada hasilnya ini tepi yang stabil pada animasi tetapi memerlukan stand buffer temporal. Nah, untuk TXAA dan DLAA, keduanya mengimplementasi informasi waktu dan pola untuk mencapai keseimbangan antara kualitas dan performa TXAA. Fokus temporal DLAA memanfaatkan kemampuan AI dengan modern. Ada halnya di sini untuk nextnya. Nah, untuk memperbandingkan metode kualitas face performa dengan memperjelas membahasnya. Kualitas 1:10. Beban performa itu 1:10. Nah, ini di sini saya sudah memperlihatkan grafik-grafik yang untuk kualitas dan performanya. Seperti halnya ada ini di angka tadi seperti XSAA, FXAA, SSA. Nah, itu untuk kualitas dan terlihat 1:10 maupun beban performa 1:10. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, untuk terakhir dan kesimpulannya, rekomendasi. Anti-aliasing efisiensial untuk kualitas visual dan keterbacaan pada grafik raster. Pilihan metode berdasarkan kebutuhan SSAA dan DLAA. Untuk kualitas maksimal offline atau hardware kuat. MSAA dan TXAA untuk game real-time seimbang. FXAA untuk performa prioritas. Mempertimbangkan trade-off kualitas latensi dan resolusi CPU ketika merancang pipeline rendering. Nah, segitu saja yang sudah saya bahas dengan tujuan anti-aliasing membahas presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan, mohon di chat halaman di bawah. Baik, saya Fidi Dufala. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan diskusinya. Bye-bye.